Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terima kasih Pastor Ong Liling yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah merespon kemarin, kami ini karunianya berbeda. Saya lebih banyak mengajar, sehingga khotbahnya tentu tidak akan sama dengan Pastor Lingling itu karunianya nabiah. Saya mengamati Pastor Lingling punya karunia nabiah. Jadi model khotbahnya bersifat nabiah. Nah, kami bersifat pengajaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Lukas. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-8 dari ayat 22 sampai ayat 25. Ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Ya. Jadi Lukas ini adalah seorang dokter, ya murid daripada Rasul Paulus, ya. Sebetulnya Lukas ini lebih banyak, Injil Lukas ini dapat dikatakan sebagai Injil perempuan, ya, karena dalam Injil Lukas Dokter Lukas ini banyak mengangkat, ya, peran daripada wanita, ya, di dalam pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Namun di sisi lain memang ada permasalahan yang bisa kita dapatkan dan pelajaran yang baik yang bisa kita peroleh dari perikop ini. Ya. Jadi perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Tapi saya memberi judul berdasarkan perikop ini, judul khotbah saya adalah Kemenangan. Kemenangan atas badai masalah. Mari kita akan baca, ya, ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian, pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, perkataannya ini penting, Bapak Ibu bisa nanti ingat, karena inilah pernyataan Tuhan yang menjamin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berkata apa di dalam ayat ini? Marilah kita bertolak ke seberang danau. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ya. Lalu bertolaklah mereka. Mereka ini Yesus beserta dengan murid-muridnya. Gitu ya, Saudara. Yesus beserta dengan murid-muridnya. Kalau di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius misalnya, dikatakan bahwa Yesus naik ke sebuah perahu lalu diikuti oleh murid-muridnya. Gitu ya. Jadi Yesus naik terlebih dahulu ke dalam perahu lalu diikuti oleh murid-muridnya. Ya, ini penting ini ya, yang perlu dipahami. Itu yang pertama. Lalu kemudian ayat selanjutnya berkata, dan ketika mereka sedang berlayar, nah ini masalah ini ya. Yesus tertidur, Saudara ya. Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Ya. Ketika Yesus tidur, turunlah
taupan, ya. Kemudian angin topan itu begitu besar, mengangkat sebagian dari air danau masuk ke dalam perahu. Nah, mereka dalam bahaya, ya. Ayat selanjutnya, ayat 24, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Ya. Katanya, ini katanya murid Yesus ya, Guru, guru, kita binasa. Yesus pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Ya. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, di manakah, ini saudara ya, perhatikan pernyataan Yesus. Di manakah kepercayaanmu? Ya. Di manakah imanmu? Ya. Ini ya, saudara. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Nah, ini menarik untuk direnungkan ya. Siapa gerangan orang ini? Pernyataan ini menandakan bahwa murid-muridnya belum kenal Yesus secara pribadi. Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari ayat ini atau dari perikop ini kita melihat ya bagaimana kita bisa mengalahkan badai masalah di dalam hidup kita. Kita sadar sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya masalah. Ya. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang tidak pernah punya masalah? Ya. Pak Pendeta juga punya masalah ya saudara ya. Semua orang pasti punya masalah. Tapi seringkali orang memandang masalah itu dari sisi yang negatif. Bagaimana kalau seandainya kita membalik bahwa masalah itu baik ya dalam kehidupan siapapun yang sedang mengalami atau menghadapi sebuah masalah. Selama kita hidup di dalam dunia, kita akan selalu menghadapi masalah. Apapun masalah saudara. Ya. Masing-masing punya masalah yang berbeda, tapi tergantung bagaimana kita mensikapi sebuah masalah. Karena cara kita mensikapi dan memandang sebuah masalah akan menentukan hasil akhir dari orang yang sedang menghadapi dan mengalami masalah. Jika kita ingin menghindar dari masalah, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Kita tidak akan pernah memiliki kemenangan dalam diri kita. Ya. Sesungguhnya kedewasaan rohani bagi orang Kristen, baik pria maupun wanita, sesungguhnya dapat dilihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu dengan baik.
banyak hal sebetulnya yang kadang menimbulkan sebuah masalah. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keperluan misalnya. Satu contoh itu ya. Yang kadang-kadang ini menjadi sebuah permasalahan. Padahal Alkitab mengatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak masalah, ya. Sekalipun mereka juga kaya dengan karunia-karunia rohani, tetapi mereka juga banyak masalah. Sehingga surat Korintus itu bisa menjadi tolok ukur sebagai surat bermasalah. Namun seseorang yang belajar tentang surat Korintus, dia akan tahu bagaimana mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam persekutuan gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan, baik pria maupun wanita. Di dalam surat 1 Korintus 6 ayat 12, di sana mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ya, saudara. Kata halal itu berarti diizinkan oleh Tuhan dan tidak dilarang oleh agama. Ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Ya. Sekalipun segala sesuatu itu halal, tetapi Alkitab menasihatkan kepada kita, baik pria maupun wanita, perlu bisa membedakan antara kebutuhan dan keperluan. Ya. Jadi semua orang pasti punya kebutuhan, ya, keinginan. Dan setiap orang punya keinginan halal saja. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, nyatakanlah segala, berarti tidak terbatas keinginanmu kepada Allah. Artinya tidak dibatasi. Seseorang itu memiliki keinginan. Di dalam Korintus tadi dikatakan semuanya halal. Tetapi perlu kita renungkan dan pertimbangkan apakah yang kita inginkan itu adalah berguna. Nah, inilah yang kadang menjadi salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam diri pribadi maupun keluarga. Masih ada lagi yang kedua, kalimat yang kedua dalam Korintus pasal 6 ayat 12 ini. Yang kedua adalah segala sesuatu halal bagiku. Ya. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Mana yang menimbulkan sebuah masalah? Kalau semuanya itu halal, tetapi yang sering kali menimbulkan sebuah masalah adalah ketika kita ini diperhamba oleh sebuah keinginan. Jadi keinginan itu yang menjadi berhala dalam diri kita, ya, sehingga ini menjadi sebab daripada sebuah masalah. Ini firman Tuhan ini ya, saudara ya, itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa saja yang perlu kita tahu ya tentang masalah dan bagaimana kita akan menghadapinya? Firman Tuhan dalam Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25 tadi akan menyingkapkan bagi saya dan saudara malam hari ini.
Yang pertama, ketika kita mengalami dan menghadapi sebuah masalah, apapun sudah. Saya tidak perlu menyebutkan masalah ya. Pastor keliling yang paling tahu tentang masalah Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, gitu. Ya, ya. Sehingga Bapak Ibu perlu didoakan oleh beliau. Termasuk saya juga ya. Yang pertama adalah keberadaan Yesus dalam masalah. Ada Tuhan Yesus di dalam perahu tadi, ya. Kan Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-22 tadi, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Lalu kemudian ayat 23 mengatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah, jadi ada Yesus di dalam perahu yang sedang menghadapi taupan yang dahsyat. Ya. Kemudian sebagian dari air danau itu masuk ke dalam perahu, sehingga kondisi perahu itu membahayakan. Ya. Padahal di situ ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah, dari ayat ini kita bisa merenungkan bahwa karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kadang orang selalu berpikir semuanya lancar-lancar saja, ya, itu ya, itu. Banyak orang Kristen yang berpikir demikian, ya, karena selalu berpikir kalau ada Yesus semuanya beres. Tapi ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak beres, mereka jadi bingung, gitu ya. Ya. Karena mereka berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen, seharusnya mereka tidak akan menghadapi masalah. Itu adalah pikiran yang salah. Ya. Selama kita masih hidup, kita tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Cuma bagaimana cara kita memandang dan menyikapi sebuah masalah itu. Seharusnya bagaimana? Kalau saya jadi orang Kristen tapi masih menghadapi masalah. Harusnya kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur karena ada masalah, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus ada di dalam masalah kita. Coba saudara bayangkan kalau tidak ada Yesus di dalam masalah kita atau dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Orang akan loncat dari gedung tingkat 9. Ya. Orang akan nabrak mobil, nabrak kereta api dan sebagainya. Ya. Kita bersyukur ada masalah, ada Tuhan Yesus. Ya. Ini keberadaan Yesus di dalam masalah ini. Kita bersyukur. Ya. Nah, keberadaan Yesus dalam masalah yang kedua adalah ada Tuhan Yesus dalam masalah tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, pikiran dan perasaan kita harusnya fokus. Fokusnya kemana? Ketika kita menghadapi masalah. Harusnya kita fokusnya kemana? Kalau ada Yesus dalam masalah, maka fokus kita kemana? Banyak orang tidak bisa mengatasi karena fokusnya pada masalah. Yang benar adalah
Ketika ada masalah, kita meyakini bahwa Yesus ada, maka fokus kita bukan pada masalah, tapi fokus kita adalah kepada Yesus dan firman-Nya. Ya. Kenapa Yesus tidur, saudara? Kenapa bisa Yesus tidur? Di dalam diri murid-muridnya. Ya. Kenapa bisa tidur? Ya. Berarti Yesus dianggap tidak ada di dalam hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Kita abaikan Yesus. Karena kita fokus saja pada diri kita sendiri, fokus pada masalah, sehingga kita abaikan Yesus. Ya, Yesus akan berkata, ya, kalau kamu merasa mampu melakukan, ya silakan. Lakukan saja. Ya. Petrus berkata, di saat aku lemah, ya, Yesus memberi kekuatan. Ya. Aku cakap menanggung segala sesuatu karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Harusnya seperti itu, ya. Ya, itu. Jadi ketika Yesus tidur dalam hidup orang Kristen, tidak akan ada pertolongan. Jika Yesus tidak menjadi Tuhan atas hidup kita, maka tidak akan pernah terjadi sebuah kemenangan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus sudah menjadi nomor wahid di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Apalagi kalau firman Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Maka kita akan dibimbangkan oleh berbagai macam permasalahan, hoak, dan informasi-informasi yang sekarang ini tidak terbatas. Kita bisa mengakses. Ya. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita akan dibimbangkan, kita akan dibingungkan. Ya. Kita akan takut oleh masalah. Ya. Saya ingat satu perikop, ya, Bartimeus, ya. Ya, Bartimeus itu kan dia di Markus pasal 10, ya, itu dia kan buta sejak lahir, ya, saudara, ya. Butanya sejak lahir, bukan karena sakit glaukoma, tidak, tapi buta sejak lahir. Ya, itu. Tapi ketika dia mendengar orang banyak sedang lewat di Yeriko, di tempat di mana Bartimeus itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan, karena dia buta, dia tidak bisa bekerja yang lain kecuali mengharapkan belas kasihan dari orang yang lewat. Tapi ketika mereka mendengar orang banyak menyerukan nama Yesus orang Nazaret, Bartimeus begitu keras dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia punya masalah, sejak lahir dia punya masalah. Dia tidak bisa melihat. Sehingga kondisi ini membuat dia hanya berharap dan bergantung kepada orang lain. Tapi ketika dia mendengar nama Yesus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yesus mendengar seruan yang begitu keras dari seorang buta ini, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk
Bartimeus itu. Panggillah dia. Ya, Yesus perintahkan pada murid-muridnya. Ya. Lalu kemudian yang menarik bagi saya itu di perikop ini atau peristiwa ini adalah di Markus pasal 10 ayat yang ke-50, saudara. Di situ dikatakan bahwa begitu dia dipanggil oleh murid-muridnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya, lalu segera datang dan mendapatkan Yesus. Nah, kata mendapatkan ini yang menarik bagi saya, saudara ya. Kalau di sini ada guru bahasa Indonesia, saya mau bertanya, sinonim dari kata mendapatkan itu apa ya kira-kira? Ada banyak ya. Terus menerima misalnya, ya. Yang saya lebih pas ya bagi saya adalah kata mendapatkan ini sinonim memiliki. Saya lebih suka menggunakan kata memiliki daripada kata mendapatkan ya. Ya. Memiliki. Jadi Bartimeus yang punya masalah sejak kecil, sejak lahir ya, sejak kehidupan dia, lalu ketika dia berseru dengan nama Yesus dengan begitu keras dan sampai terdengar oleh Tuhan Yesus, dan Yesus berhenti dalam perjalanannya itu dan menyuruh, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memanggil dia. Dan ketika Bartimeus diundang untuk menghadap kepada Yesus, dia menanggalkan jubahnya dan kemudian dia datang dengan bergegas, dia semangat, dia datang dan ayat 50 mengatakan mendapatkan Yesus. Saya tertarik dengan kata mendapatkan, sinonimnya adalah memiliki. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita jangan puas kalau hanya mengenal Yesus. Ya toh? Kita jangan puas kalau kita hanya percaya kepada Yesus. Ya. Sebagai orang Kristen, baik pria maupun wanita, Bapak Ibu. Berjuanglah, berusahalah. Dalam iman dan kepercayaan kita sebagai orang percaya adalah bukan hanya sekedar percaya, tetapi sampai pada tingkat memiliki Yesus. Kalau saudara sudah memiliki Yesus, ya, saya tidak perlu menjelaskan siapa, bagaimana Yesus ya. Saudara sudah tahu semuanya. Bagaimana Yesus, apa yang saudara pahami tentang Yesus. Kalau itu saudara miliki dalam hidup saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Ketika Bartimeus bisa memiliki Yesus, Bartimeus tidak perlu minta. Justru ditawari oleh Tuhan Yesus dalam ayat selanjutnya di peristiwa itu ya. Tuhan Yesus menawari kepada Bartimeus ini ya, ketika dia sudah bertemu muka dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, Bartimeus, apa yang kamu inginkan aku berbuat kepadamu? Nah, itu ya. Ya. Jadi malah ditawari. Yesus menawari, apa? Misalnya bahasa sederhana nih, wis saiki barang wis ketemu aku, ya toh, wis menghadap ke saya, sekarang kamu mau minta apa? Kamu butuh apa? Apa yang aku harus lakukan untuk kamu?
Jadi tidak perlu minta. Dan Bartimius ternyata mintanya bukan yang lain-lain. Mintanya adalah masalah yang selama ini dia alami. Yaitu apa? Dia kepingin bisa melihat. Ya. Dan apa yang terjadi? Bartimius bisa melihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus percaya, kita harus fokus kepada Yesus dan firman-Nya. Ya. Sebab jika firman Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, masalah dapat menyesatkan kita. Masalah bisa menghancurkan hidup kita. Jika firman Tuhan tidak ada pada kita, maka kita akan keluar dari rencana Tuhan. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ya. Ketika tidak ada firman, maka hancurlah hidup mereka. Ya. Keberadaan Yesus dalam masalah, yang ketiga adalah masalah datang bukan karena kita yang mengundang. Siapa yang mau mengundang masalah? Siapa ada orang yang mau golek masalah atau cari masalah? Kan tidak ada. Walaupun ada istilah, "Kowe kok golek-golek masalah toh? Kok cari-cari masalah?" Sebetulnya masalah tidak perlu dicari. Ya. Nggak perlu diundang. Ya. Bahkan masalah itu datang bukan karena pilihan atau keinginan saya dan saudara. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-23 tadi dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Ya, sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Ya. Kalau orang Jawa misalnya mak bedunduk misalnya gitu ya. Tidak terduga sebelumnya. Ya. Masalah itu datang. Ya. Nah, ketika masalah itu datang, apa yang positif dari masalah yang datang secara tiba-tiba ini? Ya. Apa coba dalam apa? Ayat 24. Ya. Jadi ketika masalah itu datang, ya, murid-murid itu dapat menemukan sisi yang positif. Ketika masalah itu tiba-tiba datang. Apa? Ayat 24. Ya, dikatakan di situ, maka datanglah, gitu ya. Maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan dia. Nah, ini positif ya. Jadi selama dalam perjalanan, Yesus itu diabaikan, dibiarkan. Ya, dia merasa sebagai seorang nelayan yang sudah biasa mengarungi danau, yang sudah biasa mengendalikan perahu, ya. Ya, Yesus dianggap sebagai tamu. Ya, kalau tamu mesti masih bagus ya, dihormati, dihargai, dijamu ya. Malah nggak dianggap gitu. Jadi kadang-kadang masalah itu ada positifnya, Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen sudah fokusnya bukan kepada Yesus, bukan lagi kepada firman. Tiba-tiba datang masalah. Nah, baru dia sadar. Ya. Lalu dia datang. Dikatakan dalam ayat 20, maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan Yesus. Ya. Walaupun cara membangunnya itu dengan takut, dengan gentar, ya, dengan cemas,
dengan khawatir. Ya, puji Tuhan, dia masih mau datang kepada Yesus ya. Dan mau menghidupkan Yesus dalam hidupnya. Ya, jadi masalah ini positif. Ya, itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat Matius 26 ayat 41 ya. Apa yang dikatakan di situ ya. Injil Matius 26 ayat 41. Ya, oke. Nah, ini ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi karena kita menyadari bahwa manusia itu adalah yang bersifat daging, walaupun memang ada roh dalam diri kita, ya kan? Itu. Tapi kalau roh ini tidak pernah kita konekkan dengan roh Allah, kita tidak konekkan dengan firman Tuhan, maka roh ini akhirnya pasif. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga supaya roh kita ini berapi-api, menyala. Ya, itu. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam kondisi daging kita lemah, kita tidak akan binasa, kita tidak akan hancur. Ya. Akan ada pertolongan, kita tidak akan kalah karena ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, itu. Nah, poin yang kedua, kesadaran akan masalah. Kita lihat bahwa masalah datang, kesalahan itu ada pada awalnya. Ya. Awalnya apa? Kalau kita baca Lukas 8 ayat 20, hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa siapa yang mengajak mereka menyeberang ke danau? Siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi komandan ya dalam perjalanan naik sebuah perahu melewati sebuah danau menuju ke seberang. Siapa yang mengajak? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memimpin? Mereka seharusnya tahu bahwa mereka mengikuti pemimpinnya. Ya. Kenapa sampai akhirnya murid-muridnya ketika menghadapi badai lalu segera membangunkan Yesus ketika masalah masuk dalam perahu kehidupannya? Ya, karena mereka merasa bahwa mereka lebih tahu, lebih bisa, lebih mampu. Ya, mungkin mereka berpikir Yesus itu tidak pengalaman menghadapi angin topan, badai. Dia kan tukang kayu. Ya, itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang baik bagi kita malam hari ini, jika kita tidak melibatkan Yesus sedini mungkin atau seawal mungkin dalam menghadapi masalah, kita akan terjebak ke dalam keadaan berbahaya, prahara yang lebih dalam. Ya.
Walaupun Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28 itu kan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu. Nah, masalah datang jangan menjadi panik. Ya. Dalam ayat 23 24 dari perikop yang kita baca tadi adalah mereka panik. Ya. Panik dia. Ya. Mereka datang pada Yesus dan membangun dia dengan kata, "Guru, guru, kita binasa." Ya, itu. Panik dalam menghadapi masalah. Ketika orang panik dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, orang panik atau orang bingung itu sering berbicaranya negatif. Betul enggak, saudara? Apa kata negatifnya dari murid-muridnya ketika dia panik? Guru, guru, kita binasa. Nah, ini saudara. Apakah dia binasa? Apakah mereka sebetulnya binasa? Ya enggak, saudara. Kenapa dia berkata, guru, guru, kita binasa? Kenapa berkata negatif? Karena panik, bingung, sehingga bicaranya negatif. Ini yang diucapkan oleh murid-muridnya. Ya, ini saudara. Jadi Yesus dalam Injil yang lain, dalam Matius tentang kekhawatiran, ya saudara. Yesus kan berkata, janganlah kamu khawatir, ya dah, gitu. Nah, kenapa Yesus melarang kita khawatir? Ya, ternyata arti dari khawatir itu adalah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Nah, ini contohnya ini. Dia khawatir, tapi yang dikhawatirkan kan tidak terjadi. Inilah kekhawatiran. Jadi khawatir itu bahaya. Gitu loh. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya, itu. Jadi ketika ada masalah, jangan panik, jangan bingung, justru kita datang bersimpuh di bawah kaki Yesus dan minta Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kita. Dan gitu. Ya, itu. Nah, kadang-kadang juga kepanikan itu bisa menyebabkan orang menyalahkan orang lain atau lingkungannya, kadang-kadang gitu ya, itu. Ya. Contohnya Raja Daud, ketika Raja Daud menghadapi tentara Filistin di lembah Rapidim, dia panik. Sehingga dia memerintahkan Panglima Yoab untuk menghitung jumlah tentaranya. Dalam 2 Samuel 24 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Ya. Kemudian 20 dan juga ayat 22 dari 2 Samuel 24 itu berkata demikian. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Betseba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Gitu ya. Ini ketika Daud panik menghadapi tentara Filistin yang begitu banyak. Ya, sehingga dia ingin melihat kekuatannya, kekuatan tentaranya dalam menghadapi tentara Filistin ini. Ya. Kemudian ayat yang ke-10 dari pasal yang sama. Ini ayat langsung ke 10, Mas. Ayat ke-10. Nah, tetapi berdebar-debarlah hati Daud
Setelah dia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan. Nah, baru sadar dia ya, gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Daud baru sadar, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, masih beruntung ya, saudara. Walaupun dia panik, sudah kemudian mengandalkan kekuatan tentaranya, tapi dia mulai sadar ketika itu, dia sadar bahwa ini adalah tindakan yang bodoh ketika dia menghadapi sebuah masalah, kemudian dia panik, dan kemudian dia melihat kekuatannya sendiri, tidak melihat kekuatan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali begitu ya. Kita ini seringkali begitu ya. Kalau sudah berusaha sendiri, mentok, nggak berhasil, baru kita datang kepada hamba Tuhan. Ya, betul nggak, saudara? Baru kita datang kepada Tuhan. Ya, tapi nunggu kejedot dulu gitu loh. Menunggu mentok dulu. Ya, bagaimana kalau seandainya tidak harus mentok, tidak harus kejeduk dulu, ya, nggak harus mengalami masalah, malapetaka misalnya, lalu kita udah datang kepada Tuhan, gitu. Dia adalah perlindungan, tuh. Kita kan yakin bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku, kota bentengku, dan kekuatanku, kan begitu, ya. Kunci kemenangan dalam menghadapi masalah, ya, ada ayat 25 tadi ya, ayat yang terakhir ya, ayat 25 dari Lukas 8. Ya. Lalu katanya, yaitu lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Kita melihat bahwa iman itu berbeda dengan perasaan. Kalau perasaan itu kan tergantung situasi, saudara. Tapi kalau iman itu tergantung pada janji Tuhan. Gitu loh. Betul nggak, saudara? Perasaan tergantung pada situasi. Situasinya nyaman, ikut nyaman. Situasinya gembira, ikut gembira. Ya toh? Kalau situasinya susah, ikut susah. Kan begitu. Iman itu tidak tergantung situasi atau kondisi. Iman itu tergantung pada janji Tuhan. Tadi di ayat yang ke-22 tadi mengatakan, marilah kita pergi ke seberang. Artinya Tuhan akan menjamin bahwa murid-muridnya akan sampai di seberang. Ya toh? Tapi ketika di tengah perjalanan bersama dengan Yesus, dia tidak memperdulikan Yesus, mengabaikan Yesus, melupakan Yesus, bergantung pada kemampuan dan kekuatannya sendiri, ya kan, saudara? Lalu dia melupakan janji Tuhan. Lalu dia hanya pada perasaannya. Sehingga ketika menghadapi masalah, panik, bingung, sampai mengucapkan kata-kata negatif. Guru, guru, kita binasa. Ya kan? Dalam hal ini Yesus hanya berkata, di manakah kepercayaanmu? Disinilah iman itu penting, saudara.
Jika hidup kita ya tidak ada iman, ya apa Ibrani mengatakan tanpa iman orang tidak tidak berkenan ya kepada Allah. Jadi iman itu penting. Hidup kita ini karena iman. Itu pilihan, itu bukan perasaan, bukan impian. Jadi iman yang sejati berkata kepada masalah. Iman yang sejati tidak berkata-kata tentang masalah. Ya. Sekali lagi, iman yang sejati berkata kepada masalah. Seperti yang Yesus katakan. Ya toh? Ya. Menghardik masalah. Ya, lalu Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air pun reda, danau menjadi teduh. Jadi iman itu berkata kepada masalah, bukan bukan berkata-kata tentang masalah, enggak ngomong ke masalah, gitu loh. Tapi dihardik masalah itu. Istilah orang Pantekosta ditengking. Nah, gitu loh ya. Betul nggak? Zaman tahun 80-an gitu istilah tengking. Nah, begitu kan? Gitu. Jadi bagaimana doa-doa kita? Apakah kita berkata-kata tentang masalah ketika kita berdoa? Atau kita berani berkata kepada masalah? Ya, menengking setan yang membawa masalah dalam pikiran, perasaan, kemauan kita atau jiwa kita, di dalam jiwa kita. Ya. Kalau Yesus berkata ada kuasa yang menyertai ya kepada kita, untuk apa? Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menyertai dengan kuasanya kepada kita. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah kekaguman akan Tuhan, masalah selesai. Ya, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka pun taat kepadanya. Ya, kekaguman kepada Tuhan, kemenangan atas masalah itu seharusnya membawa kekaguman dan kemuliaan kepada Tuhan, bukan kemegahan atau kebanggaan pada diri kita sendiri. Kesadaran akan diri kita dengan masalah yang kita hadapi, ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa jika Tuhan tidak turun tangan. Ya. Jadi kita angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Kan begitu ya. Jangan menghindari masalah. Kita hadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan menang. Ya. Ada satu pujian yang mengatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap kepadamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Linglin. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Daniel Gunarso, ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kita mendapatkan pencerahan, ya,
Biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin mengerti dan mengutamakan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup kita. Ketika Tuhan sebagai pemimpin, maka masalahmu akan terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, bukan kita ditindih oleh masalah, tetapi kita berdiri di atas masalah bersama Yesus, maka masalahmu akan reda. Angin itu akan reda, badai itu akan reda, dan engkau berkemenangan bersama Yesus. Ya, terima kasih kepada hambanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, sama-sama Bapak. Bapak Gembala Stephen Moses ada di tempat ini? Kohos ada nggak Kohos? Wah, kursinya kosong. Di mana kegerangan Bapak Gembala Stephen Moses? Iya, mungkin ada di antara saudara yang mendapat pesan-pesan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Kalau ada saya persilakan. Ada? Kok berdiam diri semuanya? Ada yang mau bersaksi? Ya, kalau nggak ada, yuk. Ada hambanya Ibu Ros ya. Ibu Ros ada Ibu Ros? Oh ada Bapak Gembala Pendeta Wilson. Wilson Pangkai. Ada Bapak Wilson Pangkai? Yuk Bapak Gembala Wilson Pangkai, di manakah Anda? Cilin mau doa. Ya, doa firman, doa berkat ya Pak Wilson. Oke, baik ya. Ya. Saya sambil baring soalnya baru duduk nih. Baru dari luar, jadi sambil baring ya. Amin. Ya. Ya. Terima kasih Pak Daniel, firman-nya luar biasa. Puji Tuhan. Sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari saya. Makasih, Tuhan berkati. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa sorga, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Allah yang kasih adanya, Allah yang sempurna dalam segala kebenaran. Kami bersyukur malam ini Tuhan, Engkau berikan suatu pencerahan dengan kebenaran firman-Mu. Dari peristiwa yang menakutkan, menggelisahkan, membimbangkan, bahkan meragukan. Tetapi Tuhan itu punya kepastian menaklukkan segala persoalan kami. Dari segala perkara, bahkan dosa sekalipun, Engkau basuh dengan darah-Mu. Maka tidak seorang pun dapat menggugat kami. Bahkan iblis setan pun tidak dapat menggugat kami. Dari segala salah dan dosa kami. Terlebih dosa-dosa di masa lalu. Yang Tuhan sudah kuduskan, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah sucikan dengan darah Yesus. Semua karena kebaikan kemurahan-Mu. Allah Bapa kekal di sorga. Kami bersyukur Tuhan. Maka demikian malam ini Tuhan, seberapa kami yang sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapak Daniel. Urapan Allah menerangi setiap kami, bahwa tidak ada persoalan apapun yang Tuhan tidak dapat selesaikan dalam seluruh kehidupan kami. Karena Allah mengerti
Allah memahami kami dengan sempurna, bahwa kami ada di dalam lembah kekelaman, di dunia ini yang penuh pencobaan dan tantangan. Satu hal yang Engkau inginkan, supaya kami tetap bergantung dan berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan demikian Tuhan, kami akan lanjut untuk menerima pesan-pesan, penyataan-penyataan Tuhan melalui nubuat penglihat lewat hamba-Mu ya Tuhan. Ibu Ong Ling Ling, urapan dan hikmat akal budi sorga melengkapi hamba-Mu, memberi kekuatan baru, urapan yang baru, hikmat dari sorga oleh Roh Kudus bekerja supaya menerangi setiap kami, meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami akan Engkau dari seluruh kehidupan kami. Sehingga Bapakku, nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu dipermuliakan, karena kasih karunia-Mu, karena anugerah pertolongan dan pemakaian-Mu kepada hamba-Mu Tuhan, mengalirkan kuasa kebenaran sorga, menerangi dan menjadi pelita hidup setiap kami, sehingga kami berjalan di dalam terang kasih dan kuasa-Mu. Terpuji Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka seberapa kami yang ada malam ini dan yang akan masuk lagi dalam Zoom ini, semua dalam kasih karunia, dalam kuasa pertolongan dan pemakaian. Di dalam nama Yesus, segala tipu daya, roh-roh kegelapan, roh iblis, setan-setan yang mencemarkan, yang membimbangkan, yang meragukan, kami tolak semua dari kehidupan iman percaya kami. Kami enyahkan Engkau, hai iblis, setan, segala penghulu udara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Allah Roh Kudus yang mengawali kami semua. Untuk kami tetap hidup, bertahan, dan berkemenangan. Di dalam kebenaran dan kasih karunia Allah sendiri. Terjadi dalam hidup tiap-tiap kami. Demikian kesembuhan, mujizat, bahkan pengampunan dari segala salah dan dosa kami. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Sebab Engkau setiawan. Kasih-Mu sempurna akan tiap-tiap kami. Pemulihan Tuhan ajaib adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Para hamba-Mu, baik Pak Stephen Moses, Ibu Feben ini Tuhan, Ibu Dorcas Ruci, dan juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan Yesus, Dr. Habel Ndun, dan semua ada dalam melayani Tuhan dalam pekerjaan di Zoom ini. Dan juga Tuhan para hamba-Mu yang tidak sempat ikut karena persiapan ibadah minggu besok. Engkau Allah yang mujizat, Allah yang tidak terhalang oleh apapun, mengerti segala keberadaan kami, memberkati semuanya, memakai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu Ibu Deborah yang ada di Kediri, Tuhan yang mengawali hamba-Mu dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada hamba-Mu, melindungi dia dari segala mara bahaya dan pencobaan. Bahkan hamba-Mu Grace Lumempo, Tuhan Yesus, semua Engkau Allah yang kudus melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kau memberkati setiap kami malam hari ini. Dengan segala berkat dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Allah yang kekasih. Engkau yang ada mendengar firman Tuhan malam ini. Biarlah Engkau mengangkat hatimu ke hadirat Bapa. Dengan iman percayamu bahwa Engkau pasti ditolong dan diberkati. Dari segala kebutuhan hidupmu. Baik pengampunan dosa, baik kesembuhan, baik pertolongan, dibukakan pintu berkat Allah dari sorga. Mengalir sungai berkat Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, keluarga Allah yang terkasih. Ong Ling Ling Grace Ministry. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Berkat pengampunan, berkat belas kasih. Berkat mujizat kesembuhan. Berkat kecukupan bahkan kelimpahan.
Demikian berkat kasih karunia, penebusan penyucian dari segala salah dan dosa oleh Yesus Tuhan yang mencurahkan darah kudusnya, membasuh kita menjadi satu kehidupan yang baru. Dan berkat kekuatan sorga oleh Roh Kudus, yaitu dengan damai dan sejahtera bahkan sukacita Allah mengawali kita semua, mengikat kita dengan tali kasih sorga dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat, haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Gembala Ong Ling Ling. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai atas doanya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, panjang umur.